Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa menikmati segala kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pagi hari ini sebelum memasuki hari yang baru, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pagi hari ini saya memberikan judul, Jangan Jemu-Jemu Berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa merupakan hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita diingatkan bahwa di dalam berdoa, kita tidak boleh mudah menyerah atau kita mudah untuk putus asa. Tuhan mau untuk kita jangan berhenti di tengah jalan, tetapi kita harus tetap terus-menerus berdoa. Jangan putus-putus dan jangan bosan-bosan kita berdoa. Kalau kita melihat ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7, di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan di dalam ayat ini. Ketika mungkin ada di antara kita sedang menaikkan doa kepada Tuhan. Ada doa kita belum dijawab. Rasanya kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan, sepertinya doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita bimbang. Firman Tuhan mengingatkan agar kita memintanya dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat atau membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana mengisahkan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim untuk membela kasusnya. Di sana Yesus memberikan alasan mengapa akhirnya hakim tersebut mau menangani kasus daripada janda ini. Hakim menjawab permohonan janda itu bukan karena janda itu mungkin cantik, atau mungkin janda itu banyak duitnya, atau karena dia punya jabatan, punya kedudukan, atau mungkin punya posisi terpandang di masyarakat. Tetapi kita melihat dari ayat yang dapat kita baca bahwa janda ini dia terus-menerus mendatangi dan memohon kepada hakim. Kalau mungkin hari-hari ini kita melihat berita ketika ada sebuah kasus, mungkin dia itu saudara atau keluarga daripada hakim sehingga hakim itu mau menolong. Tetapi dari kisah dalam Alkitab kita melihat hakim ini mau menolong janda ini. Karena apa? Janda itu terus-menerus mendatangi dan memohon kepada hakim. Dia tidak jemu-jemu, bahkan dia tanpa lelah memohon kepada hakim tersebut. Sehingga kita ketika membaca kisah ini, hakim itu pun menolong si janda ini. Nah, pagi hari ini Tuhan pun mengajarkan supaya ketika kita berdoa, kita juga tidak bosan, kita tidak jemu, tetapi kita harus terus maju pantang menyerah. Ada istilah PUSH atau PUSH, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini pergumulan apapun yang sedang kita hadapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan tekun. Karena kita melihat di dalam kita berdoa tidak ada resiko, tidak akan memberikan kerugian, melainkan hanyalah keuntungan yang akan kita dapat. Oleh sebab itu, biarlah mari Bapak Ibu Saudara kita tetap terus berdoa sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah kita mau tetap terus, jangan jemu-jemu ketika kita berdoa. Kita mau tetap terus yakin, punya iman yang teguh di dalam Tuhan dan percaya suatu saat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana juga dikatakan,
tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini atau mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mustahil. Kita mau tetap percaya ketika kita berdoa ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya doa yang efektif, doa yang mempunyai dampak dan ada kuasa di dalam doa. Kalau kita melihat contoh juga ada Elia. Elia itu dia manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia sama seperti kita pagi hari ini. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita punya kerinduan ketika kita berdoa, doa kita mempunyai dampak, doa kita mempunyai kuasa. Oleh sebab itu kita harus tetap bersungguh-sungguh, yaitu kita dengan terus menerus dan tidak bosan-bosan. Kita tidak jemu menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bukan hanya mencari berkat, tetapi kita cari sumber berkat itu dengan cara kita berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Pagi hari ini mungkin doamu belum dijawab. Mungkin engkau sudah berdoa 1 minggu belum dijawab. 1 tahun. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Tetaplah berdoa. Percayalah Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan doa kita. Oleh sebab itu jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap terus jangan jemu-jemu kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami umat-umat-Mu tidak jemu-jemu di dalam kami berdoa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan Engkau senantiasa mendengar Bapa. Bahkan Engkau menjawabnya. Pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami GPDI COTW, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah urapan Allah, kuasa Tuhan nyatakan atas hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berikan hikmat marifat atas hamba-Mu di dalam mengembalakan sidang jemaat. Berkati para staf gembala, diaken, para aktivis yang ada. Biarlah sama-sama kami boleh bergandeng tangan menopang pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan ada di GPDI COTW Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, terus pulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh bangkit lebih cepat Tuhan. Mari Bapa, kuasa-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami. Pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Berkati pemerintahan mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah mereka boleh takut akan Tuhan. Mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Engkau. Berkati kota Temanggung yang ada, terus pulihkan, berikan kedamaian sejahtera atas kota kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini mungkin ada di antara kami umat-umat-Mu sedang menghadapi pergumulan yang sepertinya mustahil bagi kami. Tetapi mari Tuhan, kami mau jalin keintiman dengan Engkau. Kami mau tidak jemu berdoa kepada Engkau, sebab kami percaya hanya Engkau lah Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau memasuki hari yang baru, kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.